Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari kelas 2A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Pak Joansah mengenai motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada teori-teori motivasi, yang ketiga ada hubungan dengan pekerja dengan motivasi, yang keempat ada hubungan motivasi dengan upah, yang kelima ada sistem balas jasa yang efektif untuk menjual motivasi pekerjaan, yang keenam pengembangan insentif dalam motivasi pekerjaan. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai motif diri, tentu bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal dalam diuraikan dengan ciri-ciri motivasi individu sebagai berikut. Yang pertama, motif majemuk, artinya bahwa suatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, namun multi tujuan yang berlangsung bersama-sama. Yang kedua, motif dalam berubah-ubah, maksudnya motif pada seseorang sering mengalami perubahan karena keinginan manusia dalam berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut, materi yang kedua tentang teori-teori motivasi. Yang pertama, motivasi individu. Motivasi individu menurut Hadrohman Pandojo dan Suat Husnah adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan demikian, motif yang ada pada individu perlu dirangsang atau didorong atau dimotivisir agar individu tersebut dengan motif yang ada pada dirinya dapat melakukan tindakan atau pekerjaan yang positif. Yang selanjutnya, teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham 11, Maslow itu memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teori, yaitu menurut merupakan makhluk yang selalu membutuhkan. Yang kedua, kebutuhan seseorang diatur secara bertingkat dan atau berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yang ketiga, kebutuhan seseorang bergerak dari tingkah yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling Hawaii terpenuhi secara maksimal. Masuk ke materi yang berikutnya, hubungan desain pekerjaan dengan motivasi. Di lingkungan suatu perusahaan diperlukan kegiatan manajemen sebagai upaya mendayunggunakan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar berlangsung efektif terhadap 3 aspek penting yang besar pengaruhnya, karena ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Ketiga aspek itu berdiri dari kemampuan memanfaatkan informasi, kemampuan mempergunakan kekuasaan, kewenangan, dan kemampuan memberikan ganjaran dalam mendorong agar SDM sebagai tenaga kerja melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Desain pekerjaan penting artinya karena yang pertama, memberikan batas-batas tentang kegiatan yang harus dan tidak perlu dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, karena tidak ada organisasi perusahaan yang bekerja tanpa batas. Yang kedua, memberikan nilai-nilai yang dapat meyakinkan pekerjaan tertentu perlunya berpartisipasi dalam bekerja untuk mewujudkan eksistensi organisasi
atau perusahaan yang efektif. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan motivasi dengan sistem upah. Dalam uraian terdahulu tentang ganjaran sebagai motivasi telah diketengahkan bahwa ganjaran merupakan cara kan motivasi kerja yang paling banyak atau dominan dipergunakan uraian Herquit. Tidak, Herquit mengulangi uraian-uraian di dalam bab terdahulu, tapi untuk memberikan uraian yang lebih rinci karena sifatnya sangat dominan di lingkungan organisasi atau perusahaan. Berdasarkan kenyataan itu, di dalam memperuntukkan motivasi perlu diikuti prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, memberikan insentif hanya untuk pekerja yang produktif. Yang kedua, promosikan pekerjaan sebagai insentif non-finansial, non-material atas dasar produktivitas dalam pekerjaan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.